Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Amelia, mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia. Video ini juga sekaligus untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah dasar penyiaran. Oke, langsung aja. Here we go. Penyiaran digital adalah sistem penyiaran yang menggunakan sinyal digital daripada sinyal analog. Perkembangan sistem penyiaran digital termasuk perkembangan yang sangat pesat dibandingkan sistem lainnya. Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Perlu kita akui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum sepenuhnya menggunakan sistem penyiaran digital. Sedangkan negara-negara lain telah lebih dulu berpaling menggunakan sistem penyiaran digital. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, digitalisasi penyiaran di Indonesia akan dilakukan pada bulan November tahun 2022. Langkah ini adalah langkah yang besar dalam membuat penyiaran televisi di Indonesia semakin baik. Nah, setelah November 2022, televisi analog sudah tidak lagi digunakan. Dan berikut adalah keunggulan dari sistem penyiaran digital yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Kelebihannya yang pertama adalah penyiaran digital menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam. Sistem penyiaran digital menggunakan sinyal khusus yang tidak dapat terganggu oleh faktor-faktor eksternal, seperti cuaca buruk dan sebagainya. Antena analog yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia juga cenderung tidak stabil dan sering terganggu oleh faktor cuaca dan sebagainya, yang membuat para penonton merasa tidak nyaman saat nonton televisi. Dan keunggulan yang kedua adalah kemampuan penyiaran dalam HDTV. High Definition Television atau HDTV adalah kualitas penyiaran yang sangat baik dan tajam. Sistem penyiaran digital mampu menghasilkan tayangan HD dengan 1080 megapiksel. Dengan HDTV, gambar yang dihasilkan akan lebih berwarna dan lebih nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, keunggulan dari sistem penyiaran digital adalah kemampuan multi-channel. Multi-channel adalah paket pilihan channel yang bisa dinikmati oleh para pengguna televisi digital. Biasanya channel seperti ini datang berupa paket channel dengan kriteria yang sama. Sebagai contoh, jika seseorang hanya ingin membeli paket multi-channel untuk menonton pertandingan olahraga, maka channel yang didapatkan hanya channel-channel yang menyiarkan acara olahraga. Dengan beralih ke sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dan akan memajukan teknologi penyiaran di Indonesia. Nah, jika tadi kita bicara tentang keunggulan, maka jika ada keunggulan, sudah tentu ada juga kelemahan. Berikut kelemahan dari sistem penyiaran digital. Kelemahannya yang pertama adalah kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju teknologi digital. Sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog atau receiver konvensional. Kondisi ini akan memperlama proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulcast atau siaran berbarengan antara analog dan digital harus memperhatikan kecukupan waktu. Lama jangka waktu simulcast harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara. Sehingga jika pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Kedua, secara teknis terkadang masih muncul gangguan siaran berupa clip effect dan black spot. Dalam proses siaran digital, clip effect dan black spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah, sehingga menyebabkan siaran terputus-putus, patah-patah, atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Dan yang ketiga, bagi lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis,
seperti yang dilansir Harian Bisnis Indonesia Selasa 10 April 2012. Kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan lagi. Pasca migrasi digital, seluruh materi siaran akan dipancarkan oleh lembaga penyiaran multiplexing. Alhasil, pemancar televisi lokal otomatis tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital. Juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang pendidikannya belum mengikuti kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak terpakai. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal, akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru, maupun memberi pelatihan pada operatornya. Dan jika tenaga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian, kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap keterampilan operatornya. Cukup sekian materi yang saya pahami dan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya ada di judul lagunya Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.